Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Mushola An-Nur yang kita cinta ini, dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan yakni pembahasan tentang hukum orang yang memotong rambut dan kuku, ya, orang yang sedang ihram tapi sebelum waktunya. Karena
ya mungkin karena ada gangguan, ya gangguan di kepalanya dan lain sebagainya. Karena ini ya termasuk sesuatu yang tidak boleh kalau orang sedang berihram kok ternyata di kepalanya ada penyakit atau ada apanya. Nah, dalam hal ini orang yang memotong rambut, ya mencukur rambut, mencukur itu dalam arti gundul, Pak. Jadi gundul, gundul. Ini orang tersebut diwajibkan membayar fidyah. Fidyah itu yakni dengan cara memberi makan kepada fakir miskin. Fafid yatun tu'amu masakin, kayak gitu. Para ulama sepakat bahwa yang mencukur rambut kepalanya karena terpaksa, ya yang namanya ini karena terpaksa, ialah orang yang menderita sakit di kepalanya atau karena ada kutu di kepalanya, ya. Menurut Ibnu Abbas, contoh sakit di kepala ialah luka atau bisul, dan gangguan di kepala ialah kutu dan sejenisnya. Kalau menurut Atok, sakit di kepala ialah pening atau pusing, dan gangguan di kepala ialah yakni kutu dan sejenisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya mungkin orang mencukur kepala, maksudnya rambut, itu ada sakit tadi, sakit di kepala. Sakit itu bisa jadi memang kepalanya waktu sebelum melaksanakan ihram, dia sudah sakit-sakitan kepalanya. Kemudian mungkin di sana menurut analisa dokter harus segera operasi, padahal dia dalam keadaan sedang ihram, maka dia dipotong rambutnya. Nah, ada ini pengalaman tahun 2004 itu waktu saya lontar jumrah, itu kalau orang-orang ya Pakistan, orang-orang Bangladesh, orang-orang kulit hitam Ethiopia itu kalau melempar jumrah sedapatnya, tidak serta-merta dengan kerikil, bahkan kadang pakai sandal batu yang agak gede. Nah, ini tidak memperhatikan keselamatan jamaah yang lain. Itu saya melihat dengan kepala saya, rombongan saya, salah satu petugas haji dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena waktu itu melempar jumlah dan kena kepalanya. Tapi waktu itu kena ini kacamatanya sampai pecah, ya. Dan tidak menyebabkan harus dipotong rambutnya. Nah, ini karena apa? Karena kecerobohan jamaah sehingga menyebabkan bahaya bagi jamaah yang lain. Maka di situ ketika ini umpama lagi orang melempar jumroh, kemudian kena kepalanya ya dengan batu sehingga bocor, dan di situ menyebabkan dokter harus mengambil tindakan, ya, menjahit umpamanya. Itu kan mereka dokter harus mencukur rambut sebelum menjahit itu. Nah, dalam hal ini mencukur rambut ini, membersihkan bagian kepala yang akan dijahit ini, menurut para ulama ini ya harus membayar fidyah, gitu loh. Lupakan karena terpaksa atau tidak, karena mencukur rambut di saat ihram dan belum waktunya mencukur, maka di situ diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ini terutama bapak-bapak, karena seorang ibu dalam nanti tahallul tidak perlu mencukur seperti
bapak-bapak. Yang dimaksud mencukur ini adalah membersihkan rambut dari kepala. Ya, ada orang tahallul itu cukup memendekkan atau memotong sebagian. Nah, ini nanti kita bahas apakah yang mewajibkan atau yang diwajibkan membayar fidyah itu orang yang membersihkan kepala atau ya cukup memendekkan atau ya mengurangi sebagian dari rambut tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mayoritas ulama, semua yang mencegah orang berihram dari mengenakan pakaian berjahit, mencukur rambut dan memotong kuku, jika dilanggar maka harus dengan fidyah. Ya, jadi saya sampaikan fidyah itu yakni memberi makan fakir miskin. Nah, tetapi dalam hal ini mereka memperselisihkan, ya, berselisih tentang apa bentuk fidyahnya. Apakah fidyah ini menyembelih binatang korban atau memberi makan orang-orang miskin? Ya, kalau kita lihat di Al-Quran, fafidyatun ta'amu masakin, maka fidyahnya adalah memberi makan orang-orang miskin, bukan memotong hewan korban. Ya. Dan dalam hal-hal seperti itu mereka tidak membedakan antara yang karena alasan darurat atau bukan. Jadi yang memotong rambut atau mencukur rambut, mengurangi rambut itu tadi darurat atau karena memang atau bukan darurat. Ya darurat karena apa? Karena contoh tadi karena ada penyakit, karena ada gangguan di kepalanya, karena terpaksa karena kepalanya bocor mau dijahit. Itu kan darurat. Nah, dalam hal ini dia yang melakukan keterpaksaan ini tetap harus membayar fidyah. Demikian pula dengan masalah memakai wangi-wangian, wewangian. Ya, ini Bapak Ibu, ya mungkin karena tidak tahu ya, kita tuh pengennya karena di sana mungkin mandinya juga kurang kurang teratur, katakanlah antri, apalagi di Arafah, apa di Mina, ya antrinya wah nggak usah mandilah, semprot aja. Nah, bahkan di sana mungkin kalau pas musim panas, ya, nah kayak gitu, akhirnya pakai wangi-wangian. Nah, hal ini menyebabkan orang tersebut ya harus membayar fidyah tadi. Menurut sebagian ulama lainnya, memotong kuku tidak mewajibkan membayar apapun. Ya, ada juga ulama yang tidak mewajibkan membayar apapun. Menurut sebagian yang lain, memotong kuku wajib membayar dam. Dam itu denda, Bapak Ibu. Ya, dam itu denda. Dan menurut Ibnu Al-Mundhir, berdasarkan kesepakatan para ulama, yang termasuk dilarang atas orang yang berihram ialah memotong kuku. Nah, kalau Al-Mundhir mengharamkan memotong kuku ini. Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang memotong kuku dari sebagian jarinya saja. Nah, ternyata memotong kuku sendiri karena kuku jari ini kan ada 10, Bapak Ibu. Ya, apakah memotong kuku hanya 1 jari atau 2 jari atau semuanya hukumnya sama, dilarang harus membayar fidyah tadi atau membayar dam tadi? Nah, ini para ulama pun selisih dalam hal penetapannya. Nah, kata Imam Syafi'i dan Abu Saur, Imam Syafi'i menyampaikan, jika orang yang berihram hanya memotong 1 kuku saja, ia harus memberi makan 1 orang miskin.
Menurut Imam Syafi'i dan Abu Thawr mengatakan kalau yang dipotong waktu mau berangkat umroh atau berangkat haji sedang ihram, kukunya biasa orang ngingu kuku sampai panjang, tapi ternyata di sana ada satu kejadian sampai cowel. Nah, kalau tidak dipotong akan membahayakan, maka dia dipotong hanya jempolnya atau salah satu atau jari kelingkingnya, ya kan, untuk pembersih telinga biasanya. Termasuk harus dipotong. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Abu Thawr ini orang tersebut harus memberi makan satu orang miskin. Jika memotong 2 kuku, ia harus memberi makan 2 orang miskin. Nah, ternyata yang dipotong itu tadi 2, ya 2. Nah, dan tadi ternyata pas jalan kesandung, kukunya yang di kaki harus dipotong juga. Kok sial, tadi sudah ke sobek sini kuku yang tangan, satu kaki. Nah, 2 kuku, 2 jari kuku ini yang dipotong, maka dia harus memberi makan 2 orang miskin. Ini menurut Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Nah, tetapi jika ia memotong 3 kuku, ya, yang dipotong itu 3 kuku, ia wajib membayar dam. Nah, beda antara 1 jari, 1 kuku, 2 kuku, dan 3 kuku. Ya, kalau hanya 2 kuku, 1 dan 2 itu membayar memberi makan orang miskin 1, kalau memang 1, kalau 2 memberi makan orang miskin 2. Tapi kalau 3 ini harus membayar denda. Nah, ini kembali lagi menurut Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Menurut salah satu versi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, tidak ada kewajiban membayar fidyah sama sekali meskipun ia memotong semua kuku. Nah, ini beda lagi. Wah, berarti Imam Syafi'i hati-hati, Imam Hanifah lebih ringan. Nah, ya wis, mau mengikut siapa? Di awal dalam kajian kitab ini saya sampaikan, kita tidak perlu menyalahkan pendapat, ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, para imam kita. Mau mengikuti Imam Syafi'i, monggo, ada hujahnya. Menurut Imam Maliki, biasanya Imam Malik itu lebih keras, lebih istilahnya disiplin, ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ringan. Contoh, motong kuku tidak termasuk mewajibkan membayar fidyah. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Abu Thawr tadi mengatakan berapa kuku yang dipotong. Kalau sampai 3 harus membayar dam, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diwajibkan membayar fidyah ialah mencukur rambut kepala karena ada uzur, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam nas. Ini adalah pendapat yang kontroversial. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tadi, menerima bahwa, ya, pendapatnya kalau hanya memotong kuku tidak termasuk yang diwajibkan bayar fidyah. Tapi kalau memotong rambut, mencukur rambut, memendekkan rambut, itulah yang wajib membayar fidyah, ya. Walaupun ini berbeda dengan pendapat imam-imam yang lain, ya, inilah kita dalam
syariah bermadhab, ya kita kan orang awam, ya Pak, apa gunanya kita harus bermadhab seperti ini? Apakah kita tidak langsung saja menurut Rasulullah SAW? Nah kan kita ya mungkin sesuai nas, ya dalil-dalil hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah. Tapi di sana oleh para ulama imam madhab, ya dalam memahami hadis itu terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, ya. Jadi para ulama sepakat atas larangan orang yang berihram mencukur rambut kepala, ya rambut kepala. Tetapi mereka berbeda pendapat jika yang dicukur adalah rambut yang ada di bagian-bagian anggota tubuh yang lain. Nah, Bapak Ibu, mungkin wong Jawa, orang Indonesia, rambut yang ada ya jenggot, kumis sama kepala. Yang lain mungkin ada tapi tidak banyak. Tapi ya orang-orang yang mungkin kayak orang India, Pakistan itu sampai di dadanya, di lengannya, itu wah orang ini apa? Ini banyak rambut, nah, full, nah, kayak gitu. Nah ini kan apakah kalau yang dipotong rambutnya itu tidak kepala, mungkin bagian yang lain, mungkin bulu ketiaknya, ya, atau bulu kakinya, atau sebagian bulu dadanya. Apakah ini termasuk yang diwajibkan membayar fidyah atau tidak? Ya. Tapi menurut mayoritas ulama, walaupun yang dipotong rambutnya tadi, yang dicukur rambutnya itu tidak rambut kepala, tapi rambut di bagian tubuh yang lain, maka mayoritas ulama mengatakan wajib membayar fidyah. Ya, wajib, ya. Menurut mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu berarti lebih dari 3. Tapi menurut Imam Dawud tidak wajib membayar fidyah, ya, tidak wajib menurut Dawud. Dalam penjelasannya kata Imam An-Nawawi tentang kuku, status hukumnya sama dengan rambut. Imam Nawawi Al-Bantani itu mengatakan memotong kuku statusnya ada sama dengan memotong rambut. Seperti yang sudah disampaikan tadi, artinya orang yang sedang ihram haram memotong kuku, dan karena ia wajib membayar fidyah. 3 kuku nilainya sama dengan 3 helai rambut. Ini pendapat sebagian besar ulama ahli fikih. Kata Mujahid, tidak apa-apa kalau yang dipotong hanya 1 atau 2 helai rambut saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Dawud dan Atta dalam salah satu versi pendapatnya. Tapi menurut Imam Ahmad, sanksinya ialah bersedekah segenggam bahan makanan pokok. Kata Dawud, termasuk ialah memotong rambut kemaluan dan rambut ketiak. Jadi yang mewajibkan membayar fidyah hanya mencokor rambut kepala saja. Nah, ini jadi Dawud tidak mengatakan memotong rambut yang di bagian bukan kepala tadi, tidak. Jadi tidak perlu membayar fidyah, ya. Hanya rambut kepala saja yang dimaksud mencukur rambut, ya. Memang ya tahallul itu tidak boleh memotong rambut di bagian lain, bukan yang di kepala. Nah, ini tidak boleh. Yang dimaksud tahallul adalah mencukur, memendekkan, memotong rambut kepala.
Maka dari itu tadi Daud mengatakan kalau yang dipotong rambut di bagian tubuh yang lain, walaupun dalam keadaan sedang berihram, maka di sana tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ini memang ya namanya beda pendapat, ya beda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencabut sehelai atau 2 helai rambut yang ada di kepala atau yang ada di anggota tubuh yang lainnya. Ya, benar, yang dicabut itu rambut kepala, tapi hanya 1 atau 2, bukan banyak. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Kata Imam Malik, mencabut rambut yang jumlahnya hanya sedikit tidak mewajibkan membayar fidyah. Hanya 1 helai, 2 helai. Loh, kenapa harus dicabut? Mungkin orang yang masih muda, tumbuh ubannya. Nah, malu dicabut. Padahal Rasulullah melarang ya, mencabut uban itu. Ya, karena uban ya diantaranya adalah tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanda-tanda. Jadi kata Imam Malik tadi, mencabut rambut yang jumlahnya hanya sedikit tidak mewajibkan bayar fidyah, kecuali dengan maksud untuk menghilangkan penyakit. Cabut, kecabut, atau memang 1, 2, tapi untuk menghilangkan penyakit. Ini kata Imam Malik. Kata Al-Hasan, fidyah mencabut sehelai rambut ialah 1 mud makanan. Ya, 1 mud. Ya, 1 mud itu 1 ukuran untuk makan sehari 1 orang. Ya, 1 mud kira-kira berapa? Ya, jangan bisa mengukur sendiri. Beda kalau saya makannya sehari mungkin cukup 15.000 katakan makan, atau 20 kali 3 sehari berarti 60.000. Masing-masing orang berbeda dalam hal ini. Kecuali makanan itu ditakar, hanya beras, masuk makan beras saja. Makan, kecuali di sana dulu makannya korma. Ya, mungkin 1 takaran korma. Ya, cukup, tidak ada ubur ambenya. Kalau 2 helai 2 mud, ya, 1 helai 1 mud, 2 helai 2 mud. Dan jika 3 helai maka wajib membayar dam. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i, kalau motong rambut, motong kuku 1, 2 itu masih terbatas. Tapi kalau sudah 3 harus membayar dam. Begitu pula di sini kalau mencabut rambut kepala hanya 1 helai atau 2 helai masih hanya membayar fidyah. Ya. Tapi kalau sampai 3 maka dia harus membayar dam. Nah, kayak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ya Imam Syafi'i dan Abu Tsaur setuju pada pendapat ini. Ya, Imam Syafi'i, Abu Tsaur ya setuju. Tapi kata Abdul Malik, salah seorang murid Imam Malik, mencabut rambut yang hanya sedikit fidyahnya memberi makan kepada orang miskin. Jika yang dicabut banyak fidyahnya menyembelih binatang kurban. Nah, ini beda lagi. Ya, menurut muridnya Imam Malik beda. Wah, harus ya, kalau lebih ya, kalau banyak maka harus menyembelih binatang kurban. Wah, ini kan harganya berapa binatang kurban sekarang? Kalau yang dipotong katakanlah kambing, ya kambing kalau sekarang itu di atas 3 juta. Nah, di atas 3 juta. Kalau memberi makan, kalau yang dicabut hanya 2 helai, 1 helai hanya baik
beri makan 1 orang 2 orang, tapi kalau sudah 3 maka dia harus fidyahnya menyembelih binatang kurban. Nah, ulama-ulama yang menganggap larangan atas orang yang berihram mencukur rambut kepala sebagai ibadah, mereka menyamakan antara mencabut rambut dalam jumlah yang banyak dengan jumlah yang sedikit. Podo wae, banyak sedikitnya rambut yang dicabut saat sedang ihram karena itu merupakan satu rangkaian ibadah. Kalau memotong rambut sedang ihram, ya, untuk tahallul, itu rangkaian ibadah. Maka ketika kita mencabut sedikit atau banyak, sedangkan itu belum masanya, maka di situ adalah sebuah larangan. Ya, ketika kita melanggar larangan, ada sanksinya dengan cara kita harus membayar fidyah. Nah, tentang fidyahnya tadi berbeda-beda. Ada yang hanya memberi makan orang miskin 1 orang, 2 orang, atau kalau memang pelanggarannya besar, ya lebih dari 3 helai rambut, maka dia harus memotong atau menyembelih binatang korban. Tetapi ulama-ulama yang menganggapnya sebagai upaya menjaga kebersihan, berdandan, bersenang-senang, maka mereka membedakan antara mencukur rambut dalam jumlah yang banyak dengan jumlah yang hanya sedikit. Sebab mencukur hanya sedikit atau mencabut hanya beberapa helai saja tidak sampai bisa menghilangkan penyakit. Ya, kalau ya ini analisa orang yang paham, yang mencukur, ya kalau ya sedikitnya rambut ya sedikit, ya. Tapi kalau katakan mau menjahit, ya, menjahit orang yang beberapa jahitan itu kan dipotong, maksudnya dibersihkan. Nah, itu termasuk sedikit atau banyak? Ya, mungkin 5 cm memanjang itu rambutnya sudah ratusan. Nah, berarti ya itu termasuk orang yang kena membayar fidyah tadi. Tentang tempat, ya, tempat kita membayar fidyah saat kita melakukan pelanggaran mencukur rambut atau memotong kuku tadi. Para ulama berbeda pendapat. Kata Imam Malik boleh di Mekah atau di luar Mekah, ya. Kata Imam Malik boleh di mana saja, di Mekah boleh, di luar Mekah boleh, atau di negeri asalnya. Nah, termasuk orang yang melanggar ini, ya, ada harus puasa, ya, puasa, ya, puasa dengan atau dengan memberi makan orang miskin tadi, atau menyembelih binatang kurban. Kata Imam Malik boleh di mana saja, tidak harus di Mekah. Ini berbeda dengan masalah dam. Kalau dam, ya, dam itu harus di Mekah, ya. Sebab menurut Imam Malik dam hanya diberikan di Mekah atau di Mina, ya, di khusus di tanah suci. Tidak bisa membayar dam di Indonesia, ya, tidak bisa. Atau di kampung halamannya, di negerinya, atau dipotong di sana, dimasak di sana, kemudian dikirimkan berupa kalengan ke keluarganya, tidak bisa. Ya, dam itu khusus di Mekah. Ya, dam itu binatang korban yang disembelih ketika seorang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun umroh, dia melakukan salah satu pelanggaran atau meninggalkan salah satu rukun. Ya. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dam dan kafarat memberikan makan hanya di Mekah. Sedangkan puasa boleh di mana saja. Ya, ini Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama pendapat masalah membayar dam ini, ya, termasuk puasanya, ya, puasa.
Imam Abu Hanifah setuju pada pendapat ini. Ya, dari Imam Abu Hanifah setuju kok dengan pendapatnya Imam Syafi'i tentang hal itu. Imam Syafi'i yakin dengan satu pendapat, yakni dam dan kafarat memberi makan harus dilakukan di Mekah. Ya. Tapi Imam Syafi'i, wah, kan harus di Mekah. Dam dan kafarat harus dilakukan di Mekah. Sumber perbedaan pendapat karena dam nusuk dikiaskan dengan hadyu. Ya, hadyu itu menyembelih binatang kurban. Ya, hadyu, ya orang yang sedang haji, ya nanti ada pembahasan lagi, haji tamattu itu wajib membayar hadyu, membawa hadyu. Apa itu hadyu nanti kita jelaskan pada pertemuan. Ulama-ulama yang mengkiaskan fidyah dengan hadyu menetapkan syarat-syarat fidyah sama dengan hadyu, yakni menyembelih binatang korban di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di mana? Ya di Mekah dan sekitarnya, tidak boleh dibawa keluar dan dibagikan kepada orang-orang miskin tanah haram tersebut, sekalipun ya menurut Imam tadi, binatang korban sebaiknya diberikan kepada selain orang-orang miskin tanah haram. Ada yang mengatakan seperti itu. Wah, kalau jamaah itu, jamaah haji atau umroh ribuan bahkan jutaan, kemudian menyembelih binatang korban di sana, padahal orang-orang miskin ya sudah tercover mendapatkan jatahnya, apakah tidak berlebihan? Maka ada pendapat ulama yang setelah dipotong di sini, kemudian dikalengkan, kemudian dikirim ke negara-negara yang memang membutuhkan. Ada itu, ada. Sekarang pendapatnya seperti itu. Tujuan ya menghimpun nusuk dan hadyu ialah untuk memberi manfaat kepada orang-orang miskin yang tinggal di sekitar Baitullah. Jadi menyembelih binatang korban tadi tujuannya apa? Ya memberi, mensejahterakan, memberi makan, ya biar orang-orang miskin di sekitar Baitullah di tanah haram itu merasakan kebahagiaan. Tapi memang luar biasa. Ya, orang-orang miskin di sana saat musim haji ya seperti ya kayak di kita lah, lagi ya kita wis korban jadi panitia dan ikut segala macam dapat jatah. Tapi kalau di sana memang walaupun tidak panitia, memang sudah jatahnya untuk mendapatkan haknya, mendapat daging hadyu dari para jamaah yang sedang melakukan penyembelihan di sana. Tetapi ulama-ulama yang tidak setuju mengatakan kalau syariat membedakan nama keduanya, di mana yang satu disebut nusuk dan yang satunya lagi disebut hadyu, berarti status hukumnya pun berbeda. Kok di dalam Al-Quran disebutkan satu hadyu, satu nusuk? Ya, nusuk ya. Nusuk tadi sudah disebutkan kalau nusuk itu ya sesuatu yang ada nilai ibadahnya. Hadyu juga, hadyu itu binatang yang dibawa saat akan dikorbankan, hadyu ibaratnya cangkingan. Ya, fafidyatun min syamin au shadaqatin au nusuk, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban, nusuk berkorban. Nah, maka di sini setiap ada perbedaan istilah pun ya hukumnya pun berbeda, kata sebagian ulama. Ya, beda istilahnya. Wah, Al-Quran juga membedakan istilah-istilah itu. Berarti hukumnya pun berbeda. Seperti itu.
Tentang waktu membayar fidyah, para ulama sepakat bahwa kafarat ini hanya boleh diberikan setelah pemotongan rambut kepala yang menderita gangguan. Jadi, oh iya, sebelum kita mungkin di kepala ada gangguan penyakit dan sebagainya terus motong, tapi aku daripada motongnya nanti menyarinya susah, mumpung ini saya sudah ketemu binatang kurbannya, saya akan motong dulu. Tidak boleh. Ya, memotong rambutnya dulu, baru mencari yang namanya denda. Ya, denda itu setelah kita melakukan pelanggaran. Bukan berarti kita membayar denda dulu baru kita melanggar. Karena wong sugih, aku meh nglanggar iki, tapi tak bayar sih dendone. Ini kata mau jenengan pakai sepeda motor ketemu polisi, Pak, kita tak bayar sih. Aku kira nggawa SIM, nggawa helm, dendone sepiro. Bukan seperti itu, tapi jenengan ada pelanggaran yang jenengan lakukan baik disengaja atau tidak, maka kemudian jenengan baru kena dendam atau kafarat atau apa dan sebagainya tadi. Jadi mereka berbeda pendapat tentang mencukur rambut apakah termasuk amalan haji atau hanya sekedar tanda tahallul. Mencukur rambut saja ini termasuk amalan haji atau ya hanya sekedar itu kan cukup ini saja, hanya menyempurnakan. Nah, menurut mayoritas ulama, mencukur atau memotong rambut kepala pada saat tahallul adalah termasuk amalan haji, ya, karena orang yang berihram haji atau umroh belum melakukan tahallul, maka dia belum boleh melepas ihramnya atau kain ihramnya, gampangannya, ya, belum selesai. Maka tahallul di sini adalah termasuk amalan haji atau umroh. Nah, mencukur lebih utama daripada sekadar memendekkan. Ya, saya sampaikan, mencukur itu cukur gundul plontos, ya, membersihkan semua rambut yang ada di kepala. Memang itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, tolong rahmati orang-orang yang mencukur. Para sahabat berkata, dan orang-orang yang memendekkan. Wahai Rasulullah, artinya itu. Rasulullah bersabda, ya Allah, tolong rahmati orang-orang yang mencukur. Para sahabat berkata, dan orang-orang yang memendekkan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, ya Allah, tolong rahmatilah orang-orang yang mencukur. Para sahabat berkata, dan orang-orang yang memendekkan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dan orang-orang yang memendekkan. Jadi dalam hal ini keutamaan, ya, mencukur rambut, ya, saat kita tahallul, mencukur dalam artian cukur plontos, itu lebih utama daripada hanya sekedar memendekkan. Dilihat dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar tadi, mengatakan bahkan Rasulullah berdoa untuk orang yang mencukur, ya, mencukur dalam arti plontos itu sampai 3 kali. Bahkan sahabat mengusulkan, dan termasuk orang-orang yang memendekkan ya Rasulullah. Berarti di sini memendekkan atau mencukur bersih itu lebih afdal, lebih utama. Ya, tapi terkadang para jemaah kita lah sekedar motong. Memang syarat sah itu cukup, ya, memotong minimal 3 helai rambut itu sudah cukup untuk syarat tahallul.
Tapi utamanya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, rahmatilah orang yang mencukur rambutnya. Nah, dalam arti membersihkan rambut, seluruh rambut pendek, maksudnya nggak ada sama sekali di kepalanya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa kaum wanita tidak boleh mencukur rambut kepala, maksudnya gundul ya, saat ihram. Yang dianjurkan kepada mereka ialah memendekkan atau memotongnya. Ya, cukup dipendekkan saja ya. Atau memotong mungkin ya, memotong yang namanya motong ya, jangan tahu sendiri kan, tidak harus habis seperti itu. Tapi kalau laki-laki, yang sunnah yang lebih utama adalah mencukur gundul. Nah, padahal mencukur atau memotong 3 helai rambut saja sudah memenuhi persyaratan. Contoh, saat berwudu, Rasulullah SAW lebih senang mengusap ya kepala saat mengusap ini dari depan sampai belakang ya. Tapi kalau kita mau mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala, rambut kepala, itu cukup mengenai 3 helai saja, itu sudah sah saat wudhu. Nah, tergantung kita mau ngambil cukup sekedar sah saja, atau kita mau mencari yang utama, yang afdol, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah saya contohkan saat wudhu, ya, mengusap rambut kepala itu, Rasulullah ini tidak perlu banyak air kemudian piok di kepala, enggak, cukup ya basahi air, diusap dari depan sampai belakang kemudian balik lagi, cukup seperti itu, sekali cukup. Tapi ada ulama yang menyampaikan cukup dengan kita mengusap sebagian rambut di kepala 3 helai ya, itu juga sudah cukup. Tapi utama yang mana, afdal yang mana, nah itu tergantung kita mau mengikuti yang seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama berselisih pendapat apakah amalan yang satu ini diwajibkan terhadap orang yang berhaji dan berumroh atau tidak. Kata Imam Malik, mencukur rambut kepala adalah amalan bagi orang yang berhaji dan berumroh. Mencukur lebih utama daripada memendekkan. Ya, perlu dibedakan. Mencukur itu membersihkan, maksudnya sampai pelontos. Ya, kalau memendekkan itu ya hanya pendek saja, dirapikan. Kalau saya potong rambut seperti itu memendekkan. Bagi setiap orang yang meninggalkannya, maksudnya meninggalkan mencukur rambut atau memendekkan rambut tadi, ia harus berhaji lagi, termasuk orang terhalang karena musuh atau penyakit atau udzur yang lain. Karena mencukur rambut termasuk amalan haji, dalam hal ini disebut tahallul, maka ketika orang berhaji maupun umroh, kok dia tidak sampai mencukur rambut, itu karena terpaksa, mungkin karena perang, karena takut ada musuh atau apapun, maka hajinya tidak sah. Ini ya, bahkan di sini dia harus haji lagi tahun berikutnya, tahun berikutnya. Nah, ini ngeri. Nah, kalau sekarang antri lagi 35 tahun. Ya, yang kalau usia kita mencukupi, kalau enggak, nah, sudah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berhaji, kita umroh, ya kita ikuti arahan mutawif, ya, mutawifnya, pembimbingnya, ya.
Ya, tidak perlu, wah aku kan sudah tahu, nah, merasa sok tahu, sok pinter, kemudian mandiri, tidak mengikuti arahan ya dari pembimbing. Tapi kadang ya maaf, pembimbing di sana wis merdeka, wis penting wis tak terkene ngene tok, tidak mengarahkan nek bar waktu seperti ini, bar melempar jumlah seperti ini. Nah, enggak seperti itu. Kadang seperti itu. Ada juga ada yang dites satu-satu, dicek satu-satu, apakah sudah melakukan amalan-amalan hajinya satu persatu apa belum, ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab biru, ya, biru atau mutawif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tadi belum mencukur rambut, ya, kok dia sudah pulang, maka ini harus umroh lagi atau haji lagi. Ini termasuk pendapat sejumlah ulama ahli fikih, ya, ahli fikih. Ini rujukannya ke Imam Nawawi. Kata An-Nawawi, menurut pendapat kami ia harus berhaji lagi. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama. Kata Ibnu Al-Mundhir, secara lahiriah hanya salah satu versi pendapat Imam Syafi'i saja yang menyatakan sebaliknya. Padahal pendapat ini juga dikutip dari Al-Qadhi Iyad, dari Abu As-Saur dan Abu Yusuf, ya. Jadi memang mayoritas ulama mengatakan ya itu tahun depan umroh lagi, haji lagi, kayak gitu, mayoritas ulama. Tapi khusus untuk orang yang terhalang karena musuh, menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak wajib mencukur atau memendekkan rambut kepala. Nah ini, ya wis wis kasep karena aku pulang guru-guru ya karena ada musuh kok. Nah, mengikuti Imam Abu Hanifah saja. Ya, tidak berarti tidak termasuk yang harus berangkat lagi tahun depan untuk haji. Nah, kan menurut Imam Abu Hanifah boleh. Dan alhasil ulama-ulama yang menganggap mencukur atau memendekkan rambut kepala sebagai suatu amalan haji, mereka wajibkan dam jika sampai ditinggalkan. Ya, kalau amalan haji kok tidak dilakukan, kok ditinggalkan, maka dia wajib membayar dam. Dam itu denda. Ya, sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga yang kita bahas ini menambah hasanah wawasan keilmuan kita. Karena memang memotong rambut, mencukur rambut, memotong kuku sesuatu hal yang mungkin terbiasa kita lakukan, tapi karena saat kita sedang ihram baik haji maupun umroh, kalau itu dilanggar maka ada konsekuensi, ya, pelanggaran tersebut, yakni ada denda dan lain sebagainya. Mungkin itu kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang diberi oleh Allah untuk dimampukan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Kita akhiri dengan bacaan wal asri dan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.